Baik Bapak dan Ibu, sekarang mari kita bahas satu persatu dengan tenang dan jelas, supaya tidak ada lagi kebingungan tentang bagaimana sebenarnya kenaikan gaji pensiunan ini akan dijalankan mulai besok. Jadi, seperti yang sudah disampaikan oleh Ketua Komite OJK, Pak Purbaya Yudi Sadewa, keputusan ini bukan keputusan mendadak. Kenaikan 2 kali lipat ini merupakan hasil dari pembahasan panjang antara Kementerian Keuangan, Taspen, Asabri, dan Komisi CPR. Mereka sudah melakukan simulasi anggaran sejak awal tahun 2025. Bahkan, sebagian pembahasan ini sudah dimulai sejak akhir 2024. Pemerintah menilai bahwa dengan meningkatnya harga kebutuhan pokok, biaya kesehatan, serta biaya pendidikan untuk keluarga para pensiun, kenaikan ini sudah sangat layak dan mendesak untuk segera direalisasikan. Dalam penjelasan Purbaya, beliau mengatakan bahwa tujuan utama dari kebijakan ini adalah menjaga daya beli para pensiunan dan ASN aktif agar tidak terus tergerus inflasi. Jadi, bukan semata-mata karena faktor politik atau menjelang akhir tahun, melainkan karena pemerintah sadar bahwa selama beberapa tahun terakhir, nilai gaji pensiun yang diterima para pensiunan seringkali tidak seimbang dengan kebutuhan hidup yang semakin meningkat. Belum lagi banyak pensiunan yang harus menanggung biaya perawatan kesehatan, anak atau cucu yang masih bersekolah, dan kebutuhan rumah tangga yang tidak bisa ditunda. Maka dari itu, pemerintah merasa ini adalah waktu yang tepat untuk menebus ketertinggalan dan memberikan bentuk penghargaan nyata atas jasa para pensiunan yang telah mengabdi puluhan tahun untuk negeri ini. Nah, banyak yang mungkin masih bingung kalau disebut 2 kali lipat. Apakah artinya gaji pokoknya langsung naik 2 kali lipat, ataukah hanya ditambahkan melalui rapel dan tunjangan tambahan? Berdasarkan dokumen yang dibocorkan dalam rapat resmi antara Kementerian Keuangan dan OJK, mekanismenya sedikit berbeda untuk ASN aktif dan pensiunan. Untuk ASN aktif, struktur gaji akan disesuaikan secara langsung dalam daftar gaji bulanan yang baru. Sedangkan untuk pensiunan sistemnya dilakukan melalui penyesuaian dasar pensiun, yang artinya nilai gaji pensiun pokok akan direvisi berdasarkan indeks kenaikan yang ditetapkan pemerintah dan hasil revisi. Itu kemudian dikalikan dengan tambahan tunjangan baru yang disebut komponen kesejahteraan dasar. Jadi totalnya memang bisa mencapai 2 kali lipat dari nilai sebelumnya, tergantung pada golongan, masa kerja, dan besaran pensiun dasar yang dimiliki. Sebagai contoh, misalnya ada pensiunan ASN golongan 3 dengan masa kerja 30 tahun dan gaji pokok pensiun sekitar 3,5 juta rupiah. Setelah kebijakan baru ini, nilai pensiunnya bisa naik menjadi sekitar R8 hingga 7 juta rupiah per bulan. Sementara untuk golongan 4 atau yang memiliki jabatan fungsional tertentu, kenaikannya bisa lebih besar bahkan menembus angka 8 hingga 10 juta rupiah. Dan kabar baiknya, semua itu akan diterima secara penuh tanpa potongan. Karena menurut keputusan Menteri Keuangan, rapel dan kenaikan ini dikategorikan sebagai hak tambahan, bukan tunjangan sementara. Sekarang yang paling ditunggu-tunggu kapan uang itu benar-benar cair ke rekening. Nah, berdasarkan informasi yang kami himpun dari Taspen dan Asabri, proses transfer massal akan dimulai pada tanggal 1 November pukul 0 waktu setempat. Namun karena perbedaan sistem perbankan dan jadwal antrian transfer antar wilayah, pencairan bisa berlangsung bertahap mulai tanggal 1 hingga tanggal 5 November. Artinya, Bapak dan Ibu tidak perlu panik kalau di tanggal 1 pagi saldo belum berubah. Karena Taspen dan Asabri memastikan bahwa semua pencairan selesai maksimal pada tanggal 5 November. Dan menariknya lagi, Purbaya menjelaskan bahwa pencairan kali ini juga mencakup rapel dari Januari hingga Oktober tahun 2025. Jadi, bukan hanya kenaikan di bulan November saja, tetapi akumulasi selisih gaji pensiun yang belum dibayarkan sejak awal tahun juga akan langsung ditransfer sekaligus. Bisa dibayangkan bagi sebagian besar pensiunan, nominal totalnya bisa mencapai belasan hingga puluhan juta rupiah tergantung pada masa kerja dan golongan.
Pemerintah menyebut ini sebagai kompensasi penyesuaian tertunda, sebuah istilah yang sebenarnya sudah lama diusulkan oleh Kementerian Pan-RB, tapi baru kali ini benar-benar disetujui dan dijalankan secara nasional. Selain itu, ada hal penting lain yang patut diperhatikan, yaitu penerima manfaat dari ahli waris pensiunan. Menurut penjelasan dari Direktur Utama Taspen, semua penerima manfaat yang sah juga akan mendapatkan kenaikan sesuai indeks pensiun dasar dari pensiunan yang bersangkutan. Artinya, bagi janda, duda, atau anak yang masih menerima dana pensiun, tetap akan memperoleh tambahan yang sama besar persentasenya. Hal ini diatur langsung dalam Peraturan Menteri Keuangan terbaru Nomor 132 Tahun 2025 yang menjadi dasar hukum pelaksanaan kenaikan ini. Jadi tidak perlu khawatir, tidak ada yang dikecualikan selama data penerima di Taspen dan Asabri masih aktif dan diverifikasi. Nah, berbicara soal verifikasi, inilah yang sering menjadi penyebab keterlambatan pencairan bagi sebagian pensiunan. Oleh karena itu, pihak Taspen mengimbau agar Bapak dan Ibu memastikan data rekening, NIP, dan status pensiun aktif sudah benar dan terverifikasi melalui aplikasi Taspen Mobil atau dengan datang langsung ke kantor cabang terdekat. Pemerintah menegaskan bahwa proses pencairan hanya akan dilakukan untuk penerima yang memiliki status aktif di sistem Taspen per tahun 31 Oktober. Jadi kalau ada data yang belum diperbarui, bisa saja dana masuknya sedikit tertunda karena harus diproses manual oleh petugas. Sementara itu, untuk anggota TNI dan Polri yang datanya berada di bawah pengelolaan Asabri, sistemnya sudah diintegrasikan dengan Ditjen Perbendaharaan Negara. Itu artinya pencairan akan berjalan otomatis dan Asabri menjamin tidak ada kasus ganda atau salah transfer seperti yang sempat terjadi di masa lalu. Semua data sudah diperbarui melalui sinkronisasi dengan BKN dan Kemenkeu. Bahkan mulai tahun ini, Taspen dan Asabri juga telah menggunakan sistem real-time payment validation, sehingga setiap dana yang dikirim akan langsung diverifikasi secara elektronik untuk memastikan penerimanya sesuai dan aktif. Nah, kalau kita bicara tentang sumber dananya ini juga menarik. Banyak yang sempat khawatir bahwa kenaikan 2 kali lipat ini akan membebani APBN. Tapi ternyata Menke bersama DPR sudah menyiapkan dana khusus melalui Anggaran Belanja Pegawai dan Pensiun Nasional 2025 yang naik sekitar 21% dibandingkan tahun lalu. Sebagian besar tambahan anggaran ini berasal dari efisiensi belanja kementerian dan lembaga serta optimalisasi pendapatan negara non-pajak. Jadi, pemerintah memastikan bahwa kenaikan gaji pensiunan ini tidak akan mengganggu program prioritas lain seperti subsidi energi atau bansos. Bahkan Menteri Keuangan menyebut bahwa program ini justru akan berdampak positif terhadap ekonomi nasional karena daya beli para pensiunan akan meningkat dan itu akan membantu menggerakkan ekonomi di daerah. Sekarang mari kita bicara soal alasan kenapa kenaikannya bisa sampai 2 kali lipat. Menurut analisis yang disampaikan oleh Purbaya dan tim ekonomi OJK, ada 3 faktor utama. Pertama, karena selama 5 tahun terakhir belum ada penyesuaian signifikan terhadap gaji pokok pensiunan. Padahal inflasi kumulatif sudah mencapai lebih dari 20%. Kedua, pemerintah ingin menciptakan kesetaraan antara pensiunan sipil dan militer yang sebelumnya memiliki selisih cukup besar dalam struktur tunjangan. Dan ketiga, untuk menstabilkan ekonomi rumah tangga pensiunan di tengah kenaikan biaya hidup akibat fluktuasi harga global. Jadi ini bukan kebijakan populis, tapi hasil dari perhitungan ekonomi yang matang. Kalau Bapak dan Ibu perhatikan selama beberapa bulan terakhir, pemerintah juga sudah mulai memperkuat sistem pembayaran pensiun digital. Ini menjadi bagian dari program Transformasi Digital Keuangan Negara 2025, di mana semua pembayaran gaji, tunjangan hingga pensiun dilakukan secara non-tunai dan terintegrasi.
Tujuannya jelas agar tidak ada lagi kasus dana tertahan, proses manual yang berbelit atau keterlambatan akibat kesalahan administrasi, semua diproses otomatis dan hasilnya bisa dipantau langsung oleh penerima melalui aplikasi resmi. Jadi, bagi Bapak dan Ibu yang belum terbiasa menggunakan ponsel pintar, sebaiknya mulai sekarang minta bantuan anak atau cucu untuk membantu memantau status pencairannya. Karena lewat aplikasi itu, kita bisa tahu kapan uang masuk, dari rekening mana, dan jumlah pastinya berapa. Selain kenaikan gaji pensiun, ada juga kebijakan tambahan yang tidak kalah penting. Pemerintah akan memberikan tunjangan kesejahteraan tahunan untuk pensiunan ASN, TNI, dan POLRI yang dibayarkan setiap akhir tahun sebagai bentuk penghargaan atas pengabdian. Nilainya memang tidak sebesar kenaikan gaji, tapi tetap signifikan, sekitar 10 hingga 15% dari gaji pokok pensiun. Ini akan menjadi semacam bonus tahunan yang dibayarkan otomatis bersamaan dengan gaji Desember. Dan rencananya tunjangan ini juga akan disesuaikan setiap tahun berdasarkan kondisi ekonomi nasional. Hal lain yang perlu diperhatikan adalah dampak kebijakan ini terhadap pensiunan di daerah. Sebab banyak pensiunan ASN daerah yang selama ini mengeluhkan perbedaan data dan keterlambatan pencairan dibanding ASN pusat. Pemerintah daerah kini diwajibkan untuk menyesuaikan sistem mereka dengan kebijakan nasional melalui platform Sistem Informasi Pensiun Nasional (SIPNA). Ini berarti semua data pensiunan baik pusat maupun daerah akan berada dalam satu sistem. Dengan begitu, tidak ada lagi alasan belum turun dari pusat atau belum sinkron dari provinsi. Semua terhubung dan semua akan cair secara serentak mulai tanggal 1 November yang juga tak kalah menarik. Menke menegaskan bahwa pemerintah berkomitmen menjaga stabilitas fiskal agar kebijakan ini tidak hanya berlaku sesaat. Jadi, Bapak dan Ibu tidak perlu khawatir bahwa kenaikan ini hanya berlaku sementara atau akan ditarik kembali. Kenaikan 2 kali lipat ini menjadi dasar baru gaji pensiun nasional yang akan digunakan dalam perhitungan tunjangan berikutnya. Artinya, gaji baru ini akan menjadi patokan permanen, bukan insentif sementara. Dengan begitu, nilai pensiun Bapak dan Ibu ke depan tidak akan kembali turun, meskipun kondisi ekonomi berfluktuasi. Bahkan untuk memperkuat jaminan kesejahteraan di masa tua, Taspen kini juga sedang mempersiapkan program tambahan berupa Dana Investasi Pensiun Nasional (DIPN). Program ini memungkinkan pensiunan untuk menerima tambahan penghasilan dari hasil investasi yang dikelola negara tanpa perlu menyetor dana tambahan. Ini mirip seperti bonus tahunan dari hasil pengelolaan dana pensiun nasional. Purbaya menjelaskan program ini dirancang agar para pensiunan bisa menikmati hasil pembangunan yang mereka bantu wujudkan semasa aktif bekerja. Jadi, ini adalah bentuk nyata keadilan sosial bagi seluruh abdi negara. Dan di balik semua kabar gembira ini, tentu ada pesan penting yang ingin saya sampaikan bahwa kebijakan ini bukan hanya soal angka, tapi soal penghargaan dan martabat. Karena selama ini banyak pensiunan merasa dilupakan, seolah setelah berhenti bekerja, negara tidak lagi peduli. Tapi kini, keputusan besar ini menjadi bukti bahwa pemerintah masih mengingat, menghargai, dan ingin menyejahterakan para pensiunan yang telah memberikan hidupnya untuk bangsa ini. Bayangkan saja Bapak dan Ibu yang pernah berjaga malam, yang pernah mengajar di pelosok, yang pernah mengabdi di garis depan, kini akhirnya melihat hasil nyata dari pengabdian itu. Dan inilah kenapa video seperti ini penting untuk terus dibagikan.